Selamat siang, teman-teman. Kita jumpa lagi siang ini. Em, saya nggak tahu nih di sini, ya di sini teman-teman kemarin ikut live stream malam nggak nih? Ada yang ikut live stream malam nggak? Harusnya ada lah ya, ikut ya. Jadi siang ini saya mau review transaksi yang kemarin kita ambil ya. Kemarin biasanya sih malam kita banyak sharing, cuman kemarin itu saya banyak bahas market. Saya banyak bahas market, dari teman-teman juga nggak terlalu banyak sharing ya. Akhirnya kemarin tuh lebih ke fokus bahas market ya. Kita kemarin review 30 pair, 30 instrumen trading, ngambil 8 peluang. Kebetulan saya saya sering mengawali dengan kata kebetulan ya, diikuti dengan profit. Jadi kebetulan profit, hasilnya bagus, sesuai ya. Jadi marketnya, eh, pergerakan marketnya sesuai dengan analisa kita malam hari kemarin, yang mana siang ini saya mau review lagi. Kita langsung aja ya, biar teman-teman yang mungkin ada aktivitas utama juga nggak terlalu lama nunggu, tidak terlalu lama nunggu. Saya akan bahas satu persatu, mulai dari yang paling kanan dulu. Ini ada USD JPY. Kemarin trading plan-nya udah kita buat ya. Ada trading plan seperti ini. Peluangnya bisa buy ketika breakout ini. Sempat running profit. Cuman ini ada koreksi lagi ya, dia balik lagi. Untuk saat ini masih bisa hold posisi karena kondisi masih uptrend. Secara tren, kalau kita lihat tren hariannya ini masih uptrend. Belum ada tanda atau indikasi dia akan turun. Bahkan kalau kita lihat di time frame yang lebih besar ke H4, nah ini eh, struktur atau polanya yang terbentuk di H4 yang cenderung sideways ini mulai di breakout, mulai ditembus di sini ya. Jadi untuk yang mau ambil peluang buy masih bisa ya, dan ini bisa kita hold dulu aja ya, bisa kita hold. Mungkin nanti malam kita bisa bahas lagi ya. Selama nggak breakout ini atau turun ke sini ya masih bagus untuk kita hold posisi buy. Nah, cuman ini memang jadi tantangan nih. Nah, jadi tantangan atau jadi penghalang dia untuk naik resisten ini. Di kondisi yang masih cenderung sideways ya, ini bisa jadi perhatian ya. Ini USD JPY, jadi masih ada peluang buy ya. Ini masih cukup bagus sih untuk buy. Ya, semoga dia lanjut naik lagi. Jadi breakout, koreksi naik. Ini USD JPY, terus USD CHF. Nah, ini berhasil juga ya. Kemarin cukup simple alasan buy-nya karena tren hariannya uptrend, terus secara pola berpotensi membentuk ascending triangle. Target pertamanya di sini sebenarnya. Nah, ini kondisinya saya mau take profit dulu teman-teman yang masih hold USD CHF. Karena tren panjangnya kalau kita lihat di A4 ini masih cenderung turun. Sehingga ini perlu kita nilai sebagai satu pergerakan koreksi. Ini perlu dipertimbangkan sebagai satu pergerakan koreksi. Ya, saya mau cari aman, jadi saya mau take profit dulu di USD CHF. Atau teman-teman yang mau hold
posisi ya bisa dengan SL plus juga nggak masalah sih. TP-nya di sini. Ya. Ini untuk USD CHF. Secara struktur market juga ini kita bisa lihat ya, dia kan ada kenaikan nih dari kemarin nih. Kemarin malam sampai dengan hari ini membentuk level-level support semakin naik. Nah, cuman resistennya itu ini pola-pola bisa jadi pola-pola racing wedge yang mana dia mulai nggak kuat naik nih. Jadi saya pertimbangkan untuk TP ya di sini ya USD CHF karena udah sangat mendekati target pertama kita, terus kelihatan mulai ada pola-pola reversal, dia tertahan nih resisten 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 resisten. Nah, terus ini level-level supportnya juga secara pola itu ya ini mengindikasikan harga yang mulai nggak kuat naik. Jadi saya take profit dulu ya. Nih. Ini untuk USD CHF. USD CAD happy cuan karena take profit clear ya. Clear profit USD CAD. Kemarin ada pola falling wedge, harga berhasil naik. Untuk saat ini sebenarnya kita bisa prepare untuk cari peluang sell ya. Karena trennya secara garis besar trennya masih semakin turun, semakin turun, semakin turun. Mungkin kita bisa sell, coba ya. Kita coba cek H1-nya seperti ini. Kita kalau mau sell mungkin bisa manfaatkan ini sih. Ini SL 300 poin. Jadi gantian, sekarang kita nyari peluang sell. Atau H4 daily. Ya ini kita kalau mau follow trend, coba ya kita coba cek dulu karena ada kondisi ini juga teman-teman nih. Ini kondisi yang menurut saya perlu jadi pertimbangan penting ya, pertimbangan penting. Ini perlu jadi pertimbangan penting nih. Karena ternyata kalau kemarin kan targetnya sebenarnya nggak begitu jauh ya, dia naik koreksi untuk turun lagi. Tapi ada satu kenaikan yang cukup signifikan ini, bahkan breakout dari momentum downtrendnya. Secara tren ini masih downtrend, secara tren bulanannya ya, ini masih downtrend. Tapi downtrendnya itu mulai kehilangan momen turun karena ada satu trendline yang akhirnya di sini di breakout. Mungkin saya akan wait and see dulu ya, ketimbang terburu-buru untuk ambil peluang entry lagi. Ya bisa kita update lagi malam nanti lah. Nah ini apakah masih akan turun atau turunnya hanya untuk koreksi untuk naik lagi? Ya sambil kita coba cek dulu. Bisa aja ini jadi fase-fase dia pergantian tren ya. Fase pergantian tren. Dari kondisi downtrend ini juga downtrend ya. Jadi secara tren untuk USD CAD kemarin itu strong downtrend. Dari tren bulanannya downtrend, dari tren harian, tren mingguannya juga downtrend. Nah, karena sudah mengalami penurunan yang lama, ya cukup lama, cukup signifikan turunnya, dan ada pola-pola pembalikan arah, ya kemarin di sini. Nah, ini jadi peluang bagus. Kita bisa ngambil peluang counter trend, dan ternyata harga berhasil naik. Nih, tapi peluang counter trendnya ini bisa aja, ini kedepannya bukan hanya jadi counter trend, bisa aja ini jadi awal mula dia ganti trend.
ganti tren mingguannya ya, yang sebelumnya downtrend menuju uptrend. Jadi untuk saat ini kesimpulannya saya wait and see dulu. Wait and see dulu. Terus lanjut GBP USD, happy cuan juga teman-teman ya. Entry, begitu entry dia langsung turun pas banget ya. Nggak tunggu lama, take profitnya juga lumayan, rasio kurang lebih 1:2 GBP USD. Ya, jadi kita sell kemarin selain ada pola, tanda-tandanya juga cukup jelas ya. Eh, pergerakan harga yang awalnya semakin naik, dia mulai tertahan di sini, semakin turun, akhirnya sell dan take profit. Untuk sekarang gimana? Untuk sekarang saya cenderung wait and see juga di GBP USD ini, karena dia tertahan di support sebelumnya. Nah, ini antara dia mau sideways dulu ya, karena ini masih dalam ring sideways-nya ini. Antara dia mau sideways dulu atau gimana nih? Ya. Ini perlu konfirmasi lebih lanjut lagi nih kalau dari saya ya. Ketika kita mau buy, trennya itu masih naik. Ini saya hapus saja ya. Ini udah selesai TP kita. Trennya itu masih naik. Tapi kalau mau buy sekarang, resisten become support di sini, ini support juga. Nah, tapi ini cenderung sideways nih. Ini masih cenderung sideways. Kalau kita mau buy sekarang, momennya itu masih kuat turun. Ya, dan masih sangat mungkin untuk harga ini akan terkoreksi dulu. Kalau secara level Fibo ya, dia masih sangat mungkin ke sini, ke area ini warna biru. Nih, saya tanda ini. Ya. Jadi masih sangat mungkin ke sini dulu sebelum dia naik lagi. Dan kalaupun kita mau buy follow trend, sekarang itu belum ada konfirmasi pembentukan swing low yang baru. Better tunggu swing low-nya terbentuk dulu baru masuk. Ya, saya lebih milih seperti itu. Itu kalau kita melihatnya peluang buy atau fokusnya ke peluang buy. Sementara kalau mau sell, ya sekarang kondisinya udah masuk resisten become support. Kalau baru mau masuk sell, ya momennya udah telat. Kalau kemarin kita sell di sini bagus, kita dapat SL pendek dan sudah TP ya. Justru di level sekarang ini cari konfirmasi untuk ngambil peluang buy aja. Bagusnya seperti itu, kita follow trend gitu. Ya, sehingga ya siang ini belum ada peluang yang menurut saya belum ada peluang yang cukup bagus yang bisa diambil. Kalaupun kita mau ngambil peluang ya kita harus siap dengan resiko ini, harga turun dulu ke area Fibo. Kalau mau kasih toleransi ya di sini. Dan ini jaraknya jauh. Ini tuh sampai 2.800 poin. Ya untuk kita kalau mau ngambil peluang day trade atau peluang jangka pendek ya jadi kurang bagus setupnya ya. Dengan adanya kemungkinan antara dia memang mau langsung naik atau dia turun dulu ke sini. Ya kalau kita hanya bicara potensi ya kita bisa fokus cari peluang buy. Cuman kan kita harus nilai juga potensinya ini bagus nggak untuk dieksekusi. Ya jangan terburu-buru. Ini untuk GU. GBP JPY nah ini pentingnya sabar nunggu ya. Kondisinya mirip-mirip dengan USD JPY. Cuman yang ini kita bisa lihat semakin turun dan dia turun, malah breakout support. Setelah breakout support ya harga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sementara kalau USD JPY
saya jejerin nih. Nah, sementara kalau USD JPY kita lihat di H1-nya, dia malah breakout resisten dan harga naik. Jadi pergerakannya berbeda ya. USD JPY naik, GBP JPY turun. Jangan dikira sama-sama ada JPY-nya terus pergerakannya mirip-mirip atau 11-12. Melihat kecenderungan harga yang masih semakin naik, ya kita bisa tunggu pembentukan swing low yang baru untuk prepare cari peluang buy. Ya, nih saya lihatnya masih cukup bagus untuk kita siap-siap ngambil buy, apalagi harga udah mengalami penurunan ya. Di kondisi trennya naik, ini ada penurunan, maka penurunan ini ya bisa jadi tanda untuk kita siap-siap ngambil peluang buy, dapat harga yang lebih bagus lah. Cuman karena masih dalam fase penurunan, masih dalam fase turun ini, untuk saat ini sih saya nggak lihat ada tanda yang cukup jelas kalau dia akan mulai naik lagi ya. Jadi nggak entry dulu, better atau lebih baik tunggu ada konfirmasi membentuk swing low baru kita masuk untuk ngambil peluang buy. Ini GBP JPY. GBP CHF ini TP juga ya teman-teman ya. Pola rising wedge, dia breakout. Nah, kita ngambil pas koreksinya ya. Breakout, koreksi, ambil sell di sini, habis itu harga langsung turun. TP-nya kemarin di area-area ini, jadi nggak saya taruh persis pas di level support. Dan tadi udah saya info juga di grup ya, karena hanya kurang spread, dia udah ada pantulan naik, ya better di take profit aja di area-area ini. Dan sampai siang ini ya terlihat harga memang ada kenaikan nih, koreksi nih. Nih. Untuk saat ini saya nggak akan terburu-buru ngambil peluang lagi ya, karena trennya down. Ini harga sudah mendekati level support, ada malah dia ada pantulan naik ya. Better atau lebih baik tunggu bisa di time frame H1 atau M30. Bentar masih loading. M30 kalau M15 coba ya. M30 H1. Nah, better di H1-nya tunggu ini. Kita manfaatkan tren pendeknya ini kan tren mingguannya kan masih tren mingguan sampai bulanan kan masih downtrend. Terus tren harian juga terlihat downtrend kan. Better atau lebih baik tunggu dia membentuk swing high yang baru untuk kita masuk sell lagi. Ya, jadi ngambil peluang sell lagi, SL-nya bisa cukup pendek, target profitnya ya bisa cukup panjang karena tren harian sama tren bulanannya masih dalam kondisi downtrend. Ya, ketimbang kita mau ngambil peluang buy di kondisi yang baru naik dikit dan trennya juga masih turun, tren panjang, tren pendeknya turun, ya buat apa kita ngambil buy counter trend gitu. Kalau versi saya ya, lebih baik kita ngambil peluang sell, nunggu ada konfirmasi harga mulai balik turun lagi. Ini untuk GBP CAF. Kita TP juga ini. Nah, kalau GBP CAD ini kemarin kita nggak ambil karena ngelihatnya malah peluang swing trade ya. TPSL panjang, delalai. Ya, kalau orang Jawa itu bilangnya delalai. Kebetulan harga malah turun, nggak sesuai dengan trading plan yang kita buat. Karena kemarin pun dia kondisinya masih downtrend. Dan mau entry buy tunggu konfirmasi, ternyata dia masih lanjut turun lagi. Nah, ini kalau misalkan kita bicara peluang, ini malah bisa dimanfaatkan jadi peluang ya. Ini saya akan ambil aja kan untuk yang ini. Seandainya dia kuat turun, maka ini kelihatan ya. Level resistennya saya tandai di sini, di sini, di sini, di sini, ini,
Dan ini, jadi kita bisa lihat secara tren beberapa hari terakhir ini juga masih strong downtrend. Terlihat dari struktur harga itu dia naik turun, tapi semakin turun, semakin turun, dan semakin turun. Nah, ini bisa dimanfaatkan jadi peluang sell. Kita follow trend aja. Kalau mau cari peluang entry harian ya. SL-nya bisa pertimbangkan ini. Jadi pendek. Karena ini mulai membentuk swing high yang baru. Atau penempatan SL dengan toleransi yang lebih baik itu sebenarnya acuannya di sini sekalian. Nah, tapi ya jarak SL-nya jadi lebih jauh. Jarak SL-nya lebih jauh. Nih. Ini jarak dari entry ke SL itu kurang lebih 600 poin. Ini masih oke lah ya. Ini saya mau ambil. Sell kita follow trend aja. TP-nya paling pendek. TP terdekatnya TP paling pendek. TP terdekatnya pakai acuan support sebelumnya. Ya ini kurang lebih 1:1 atau kita ukur Fibonacci aja. Nah, kita bisa ukur gini, ini menjadi target yang bisa kita pakai. Ya, jadi targetnya bentar. Dinaikin dikit lah. Antara target pertamanya support sebelumnya atau next targetnya ya sampai sini. Biasa target saya kasih toleransi lebih atas ya, nggak saya tempatkan benar-benar pas di ininya, di level supportnya. Jadi saya naikin dikit. Nih, mungkin kalau secara contoh ini bisa jadi contoh ya. Pergerakan ini bisa jadi contoh yang cukup bagus juga. Dia turunnya 1618, ya ada penurunan lagi ya, tapi nggak jauh, dia ada koreksi. Nah, harapannya turunnya ini juga ke 1618 sebelum dia koreksi naik lagi. Itu gambarannya mungkin seperti itu ya. Untuk GBP CAD. Jadi ngambil peluang yang follow trend hariannya. Nih, terlihat masih strong downtrend ya. Oh, sorry, untuk stop loss saya belum tempatkan. Stop lossnya saya pakai toleransi yang lebih atas di sini. Jadi resisten sebelumnya yang saya pakai sebagai batasan resiko. Karena saya entry-nya lot kecil, ya jadi nggak perlu terlalu ngejar SL-nya, jarak SL-nya pendek. Saya lebih mementingkan toleransi penempatan SL-nya yang lebih bagus itu di mana. Sehingga seandainya ada kondisi-kondisi false signal, contoh atau false breakout lebih dulu, ya ini nggak sampai kena SL. Contoh ya, kalau kita pakai SL-nya di sini, contoh, kalau SL-nya kita tempatkan di sini, bisa aja kondisinya seperti ini. Seolah-olah sudah mau turun, dia naik dulu baru turun. Nah, jadi menghindari resiko-resiko seperti itu. Ya, kalau memang dia kuat turun karena trennya masih downtrend, ya dia harusnya akan turun, nggak yang ada drama naik dulu sih. Jadi cukup bagus lah ini peluangnya ya. Untuk trading plan saya share di ini ya, di kolom chat. Ya semoga jadi berkah lagi. Terus GBP AUD happy cuan TP baru aja TP berarti ini. Baru aja TP, ini juga ngambil peluang follow trend. Nah, ini bisa jadi contoh ke teman-teman juga ya. Ketika ada potensi suatu pola akan terbentuk, belum tentu pola itu akan terbentuk.
Contohnya di sini. Ini bisa aja atau berpotensi membentuk pola falling wedge, harga naik. Tapi ketika belum breakout, maka polanya belum terbentuk. Kalau polanya belum terbentuk, ya jangan terburu-buru untuk entry. Ya better atau lebih baik trading itu follow trend. Kalau trennya turun ya diikuti aja sell gitu ya. Ini TP juga. Jadi lumayan, kemarin kita ngambil 8 peluang itu banyak TP-nya. Ini kita nggak ada entry, ini juga nggak ada, Euro JPY. Nah, Euro JPY kemarin kita nggak ada entry, tapi ada analisa. Kita nandai resisten dan support. Dan kemarin sudah diinfo ya, kalau breakout support berarti kuat turun. Ini terlihat harga mulai bergerak turun. Nah, karena ini pergerakannya cukup bagus, breakout, turun, terus ada koreksi, support become resisten di sini, harga mulai turun. Ini saya mau manfaatkan jadi peluang sell. Jadi saya akan eksekusi sell. Saya follow trend hariannya. Walaupun secara tren panjangnya mungkin masih uptrend ya. Jadi saya target trading plan-nya ya. Buat trading plan-nya itu fokusnya ke harian aja. Jadi TPSL nggak terlalu jauh, pendek-pendek. SL-nya acuannya di sini. Karena ini mulai membentuk satu struktur downtrend. Kalau dia memang kuat turun, harusnya nggak ada drama dia naik ke sini. Kalau naik ke sini ya double bottom, dia akan naik. Ya, jadi ini acuan ini itu cukup bagus untuk menempatkan stop loss. Ya, secara trading plan ini jadi acuan SL dan jaraknya pun nggak terlalu jauh ya, kurang lebih 300 poin. 300 350 ini jadi acuan. Terus secara target profit kalau 1:1 itu di sini. Cuman saya akan tetap coba ukur pakai Fibonacci. Kalau seandainya dengan Fibonacci itu 1618-nya ada di mana? Ini jadi pertimbangannya. Yang mana ternyata level 1618-nya itu ada di sini. Nah, ini mungkin jadi pertimbangan ya. Saya perlu lihat di H4, perlu lihat. Entah, sabar ya, sabar. Gini, jadi pertimbangannya gini. Saya akan coba cek saya akan coba cek potensi atau kemungkinan yang bisa terjadi di pergerakan harga atau di tren besarnya. Ketika ini memang menjadi satu pergerakan koreksi, nah bisa sampai mana koreksinya? Ini saya bisa tarik Fibonacci. Jadi saya punya gambaran kalau koreksi itu bisa masuk ke area ini. Kalau memang dia akan koreksi turun. Sehingga kalau saya mau target profit yang tadi saya udah buat di sini ya. Kalau mau target profitnya lebih jauh lagi ke bawah, ya ini menjadi referensi level Fibo yang area biru ini yang saya tandai di sini, ini menjadi referensi target penurunannya. Ya, jadi kita mau target penurunan itu juga cari yang realistis. Ya, jadi kalaupun turun ya turunnya segini teman-teman, nggak yang jauh-jauh banget. Dengan referensi ketika nanti sudah masuk ke 1618 Fibonacci yang kita tarik dari ini. Nah, di sini ya. Kalau sudah masuk 166.430 ya bisa pertimbangan untuk pasang SL plus. Dengan targetnya di sini. Ya, ini udah lebih dari 1:1, jadi oke lah. Ya, cukup bagus diambil. Ini untuk Euro JPY. Ya, update dari semalam. Euro GBP, nah Euro GBP ternyata breakout resisten ya, dan harga lanjut naik. Ini kemarin buat panah kecil di sini. Mungil, kecil mungil kan.
Dia breakout resisten berarti ada potensi masih akan lanjut naik ya. Tapi karena ini satu gerakan naik, teman-teman, udah sempat koreksi dia naik lagi. Kalau sekarang baru mau ambil buy, menurut saya momennya telat sih. Jadi nggak dulu lah. Nggak dulu untuk buy. Kalau mau sell sekalipun ini uptrend. Kita kalau mau sell itu counter trend. Kalau saya sih buat apa counter trend ya? Lebih baik saya nggak ngambil peluang. Euro GBP. Euro CHF masih di situ-situ aja, sideways. Belum ada peluang. Euro CAD. Euro CAD Euro CAD kemarin belum ada ambil posisi ya, karena pertimbangannya pergerakan yang cenderung sideways, rasio TPSL juga nggak terlalu bagus, dan ternyata untung nggak diambil karena sempat turun dulu, terus balik naik lagi, ya dia lanjut sideways, Euro AUD juga kemarin kita belum ada ambil peluang ya, teman-teman. Oke, tapi ini sudah mulai. Ini cukup menarik ini. Cuman ini ke sini dan ini ya, ini dan ini itu masih semakin turun. Jadi saya perlu, kalau saya lebih milih atau saya perlu dapat konfirmasi tambahan dulu ini mulai membentuk swing low yang baru untuk entry buy. Saya masih prepare untuk buy untuk ini ya, Euro AUD ya. Kalau sekarang sih nggak terburu-buru, jangan terburu-buru dulu. Secara trendline sih sudah di breakout, sudah ditembus. Jadi kelihatan cukup jelas referensinya ini. Di sini sempat tertahan, dia udah breakout. Ya, di sini udah breakout, terus ini sempat turun ke sini, naik lagi, dia turun lagi. Jadi eh jangan terburu-buru lah, tapi bisa prepare untuk buy ini. Ya, bisa prepare untuk buy. Nah, CHF-JPY kita bisa lihat ini saya kena stop loss. Ini saya kena stop loss, kemarin entry di sini sampai ini persis banget, presisi banget. Dua kali nyentuh target terdekatnya. Cuman karena saya nggak pasang SL Plus dan ngincernya naik ke sini ya, ternyata harga turun, ya udah kena stop loss. Nggak akan buy lagi, nggak akan terburu-buru buy lagi. Konsepnya atau pertimbangannya sama seperti kemarin. Kalau memang dia kuat naik, harusnya ini nggak di breakout. Dia akan membentuk high yang lebih tinggi lagi dan level low yang lebih tinggi lagi. Tapi ternyata ini di breakout. Berarti ini mulai ada tanda dia akan secara tren harian ya, tren hariannya yang awalnya kuat naik ini mulai ada tanda dia akan koreksi dulu. Ya, dia akan koreksi dulu. Dia udah mengalami penurunan seperti ini awalnya cenderung sideways ya, terus turun. Kalaupun kita mau ngambil sell, follow tren harian ya, tunggu dia koreksi dulu untuk kita manfaatkan sell-nya. Kalau sekarang sih nggak dulu, baik itu buy maupun sell ya. Karena kalau kita lihat, kita mau buy, sementara tren hariannya level supportnya udah di breakout. Ya, berarti kan ada tekanan turun yang mendominasi. Kita kalau mau buy ya kurang bagus. Kalau mau sell juga dia baru fase pergantian tren dari uptrend ke downtrend. Jadi kalau langsung sell di sini ya terburu-buru. Mending tunggu dia naik dulu, mulai turun lagi baru kita sell. Ya. CAD JPY kemarin cenderung sideways, kita belum ada entry ya. Ini juga nandai breakout, tinggal dia breakout mana, support atau resisten. Ternyata breakout support harga turun.
Ini kondisinya mirip kayak Euro JPY sih. Dia breakout support, ada koreksi, ya ada koreksi kecil, dia lanjut turun lagi. Secara peluang mirip-mirip, antara kita mau ambil dua-duanya atau salah satu aja nggak masalah. Jadi CAD JPY ini bisa jadi batasan resiko ya. Kalau memang kuat turun harusnya ini nggak di breakout. Karena ini udah mulai membentuk swing high yang baru. Ya, kalau kita ngejar target 1:1 masih oke lah. Atau kalau 1618 ya ya kurang lebih 1:1 ya. Atau caranya sama, ketika kita jangka panjang melihat ini sebagai satu trennya masih tren naik, ya targetnya terendah bisa sampai mana? Ini target dekatnya. Jadi kalau kita mau ngincar 1:2 masih oke. Karena masih masih masuk ini ya, masih masuk area koreksinya. Ya ini oke lah, ini saya ambil ya di JPY, SL-nya pakai high sebelumnya. Saya kasih toleransi 20, TP-nya 1:2, rasionya 1:2 ya. Dengan target terdekatnya di 105.880. Ini CAD JPY. CAD CHF, ini CAD CHF profit juga teman-teman, dan ini juga presisi ya analisa kita ya. Entry-nya pas di resisten, harga turun dan mulai mantul naik lagi, memantul naik lagi. Ini pas di target yang kemarin kita buat nih. Pas banget. Ya, di kondisi ini sebenarnya karena trennya ini ya bisa dilihat ya, trennya itu di area warna biru ini masih cenderung sideways ya, bisa pertimbangan untuk di TP di target pertamanya sih. Apalagi mulai ada pantulan naik seperti ini. Biar nggak terlalu banyak transaksi, ini saya close ya. Saya fokus ngambil transaksi-transaksi yang baru. Kenapa? CADJP SL di mana? CADJP SL high sebelumnya. Ini gambarnya saya share kok. Jadi di high sebelumnya itu di 106.313. Ya, ini saya taruh di ini sih. Saya kasih toleransi kurang lebih 50 poin ya. Jadi SL-nya itu di 106.370. Untuk CADJP ya, 106.370. Ini SL-nya, take profitnya bisa dinaikin dikit ya, teman-teman. Kasih toleransi di 105.686. Ini kok Zoom meeting saya dari kemarin itu ada simbol ini ya, kayak saya rise up itu loh, ada tangannya itu loh. Heran saya, bentar. Saya kalau pas lihat itu view saya itu kok gambarnya ada tangannya ngangkat tangan. Saya perlu ini dulu nih. Kayak tangannya saya hilangin dulu. Bukan diamputasi loh ya. Tangannya dihilangin dulu. Gimana ya caranya ya? Agak ganggu pemandangan. Hmm, Reaction ya, reaction. reaction. Sebenarnya saya tahu reaction, cuman reactionnya itu di mana? Maksudnya opsi reactionnya itu loh. React itu. React di mana sih? React. Loh, Bos Anton bilang reaction itu loh Pak gitu. Baru lihat tempat saya Zoom meetingnya loh, kok nggak ada ya. Saya juga nyariin nggak ada tempat saya. Hmm, ya udahlah, nanti aja lah, biar nggak kelamaan. CAD,
AUD USD ini take profit juga, happy cuan teman-teman. Jadi memanfaatkan strong resisten, harga cenderung sideways. Jadi ngambil peluang counter trend ya. Karena SL pendek, TP-nya bisa 1/2, jadi saya ada ambil peluangnya kemarin. TP. Jadi lumayan. Ini masih lanjut sideways. Supportnya masih berperan, strong support, harga naik lagi. Ini nggak dulu lah ngambil peluang, dia masih di situ-situ aja. Nah, ini untuk Audi JPY ya. Ternyata eh, dia ada terlihat dia koreksi dulu, kemungkinan akan koreksi dulu ini. Sebelum dia lanjut naik lagi karena ini trennya masih naik ya. Kemungkinan besar turunnya hanya untuk koreksi sebelum dia lanjut naik lagi. Cuman secara peluang nggak dulu lah. Ini nggak dulu. Kalau dia memang ada penurunan ya, ini perhatikan ya teman-teman ya. Kalau dia memang ternyata turun nih, bahkan turunnya mungkin separuh kenaikannya, ini justru hati-hati untuk ambil buy. Malahan karena ternyata resistennya yang baru aja terbentuk ini terbentuknya di level yang sama seperti sebelumnya. Nalarnya, kalau ini kuat naik, kalau kita mau memanfaatkan peluang buy, kalau kuat naik, harusnya resistennya itu lebih tinggi dari sebelumnya, bukan terbentuk di level yang sama. Contohnya ya kondisinya di sini dan di sini. Kalau dia memang kuat naik, harusnya ya dia lebih tinggi. Kalaupun turun, ya dia akan membentuk level yang lebih tinggi dari support sebelumnya. Nah, sementara ini terbentuk di level yang sama. Apakah akan sideways atau malah dia ganti tren? Jadi eh, ini masih wait and see dulu lah Audi JPY ya. Terus ada apa lagi? Audi CHF dia berhasil turun ya. Cuman satu momen turun nggak turunnya ya sebenarnya cukup jauh kalau jadi target harian. Tapi setelah dia mengalami penurunan dia naik lagi nih. Hmm. Dia masih memberatkan kalau menurut saya ini mulai mulai perlu perhatian lebih ya karena sebelumnya kan analisa ini itu melihat tren panjangnya yang cenderung downtrend. Kemungkinan besar akan di sini naiknya ini naik koreksi terus turun lagi. Tapi ternyata secara tren harian kan dia memang masih naik ya. Nah, tapi ternyata dia di sini turun, memang berhasil turun, diikuti ada polarizing wedge turun, tapi turunnya nggak lebih rendah dari support sebelumnya, sudah mantul naik lagi. Bahkan harga running saat ini itu mendekati resisten sebelumnya. Berarti kesimpulannya berarti ini masih tren hariannya masih kuat naik. Ya, jadi ini saya masih wait and see dulu. Tidak akan terburu-buru ngambil peluang ini. Ini apa ini? Ini Ethereum ya. Ethereum ternyata breakout support. Struktur uptrendnya di breakout. Dia mengalami penurunan. Bitcoin juga iya. Tapi Bitcoin secara harian dia breakout struktur hariannya. Tapi belum berhasil keluar dari sideways-nya. Ya, belum berhasil keluar dari sideways-nya. Nih. Yang terbiasa trading Bitcoin nih, apakah ini menjadi suatu tanda atau ternyata ini hanya ya false breakout? Karena karakternya Bitcoin, Ethereum itu kalau diperhatikan banyak banyak false breakout-nya ya, atau bisa saya bilang pola-pola yang terbentuk kalau ada pola penan, double top, double bottom, pola-polanya itu cenderung nggak rapi bentuk polanya. Kalau di pair forex atau XAUUSD ada breakout seperti ini bisa jadi tanda kalau ya seller mulai mendominasi dan kalaupun naik kemungkinan hanya koreksi dia lanjut turun ya.
Tapi nggak tahu deh di Bitcoin ini kalau ada kondisi seperti ini, apakah dia akan lanjut gerak di sini atau dia cenderung akan turun. Mungkin nanti Bitcoin bisa ditambahkan lah dari Bos Anton ya. Sudut pandangnya gimana? Apalagi perang-perang ini ya, walaupun mungkin nggak terlalu ngefek. XAU USD. Oke, saya kebetulan ada XAU USD, ada ambil buy. XAU USD, pergerakan harga masih cenderung sideways. Tadi saya ada ambil peluang buy cukup agresif ya. Cukup agresif karena ini. Karena melihat dia down ke sini, ini udah mulai di breakout. Ya, ini kan acuan resistennya bagus nih. Nah, di sini udah mulai breakout. Itu saya lihat sebagai peluang untuk buy. Ternyata dia langsung turun lagi. Ya ini kalau kondisi sideways seperti itu. Nah, diuji kesabarannya itu di kondisi-kondisi kayak gini nih. Nih, ini pertimbangan saya buy itu karena ini ya. Ini awalnya kuat turun, dia mulai naik. Tapi ternyata dia breakout, naik nggak jauh, dia malah ada koreksi cukup dalam. Ini memang SL-nya cukup jauh ya. Nah, saya mempertimbangkan dia kalau dia turun ada turunnya hanya koreksi, naik lagi. Jadi SL-nya cukup jauh. Malah ini saya tambah buy aja udah. Ini saya termasuk ngambil peluang agresif ya teman-teman ya. Lotnya juga besar ini. TP-nya saya open dulu. Karena kalau memang dia akan naik ya, ini bisa naik cukup jauh. Bisa naik cukup jauh. Asal usul analisanya dari kemarin kita lihat ini sebagai satu kondisi uptrend ya, jangka panjang. Nah, di sini itu mulai price action-nya mulai terlihat dia tertahan turun. Ya, dia mulai terlihat tertahan untuk turun dan dia udah masuk area koreksi Fibonacci. Ini bisa jadi awal mula nih. Dia untuk naik lagi. Sambil dipantau lah. Ini termasuk ngambil peluang agresif ya teman-teman ya. Karena ini akun kompetisi. Seperti yang kemarin sempat saya infokan ya. Untuk XAU USD. Wah, merah membara. Karena kemarin sudah peluangnya itu sudah ada cukup banyak yang TP kemarin. Ini. Kita SL itu cuma satu CHF-JPY aja. Dari 8 peluang yang 30 pair yang kita analisa, 8 peluang yang kita ambil, yang kena SL itu cuma satu, lainnya TP. Itu. Paling kalau dari saya seperti itu, teman-teman. Support kuat gold di berapa ya? Sekarang ini support kuat nih di sini. Ini saya bilang support kuat karena pertama trennya uptrend. Kalau kita bahas support kuat ya, pertama trennya uptrend. Tren bulanannya ya, tren panjangnya, ini uptrend. Pertama itu. Kalau teman-teman bingung memetakan ini naik turunnya ini memetakan yang mana naik turun kita perlu tarik garis dari mana ke mana bisa coba ke daily. Di daily terlihat lebih simple pergerakan harganya. Up, down, up,
down, di sini up, terus dia down koreksi. Nah, koreksinya ini tadi kita udah tarik Fibo ya. Koreksinya ini berada di area Fibonacci. Ya, berada di area Fibonacci. Ditambah kalau yang saya lihat ya, ditambah di di time frame yang lebih kecil, pergerakan untuk tren hariannya, tren terkininya ini kelihatan ya, dia terlihat ya, kelihatan dia mulai nggak kuat turun, ditandai dengan dua hal. Pertama, level sorry, saya tandai pakai kotak warna biru aja deh. Ini mulai dari sini ya, dia ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, terakhir di sini. Itu bergerak semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah sampai akhirnya baru aja ini di breakout. Jadi struktur turunnya itu di breakout. Kalau kuat turun harusnya ini tidak terjadi. Ditambah kita bisa lihat memang di sini sempat membentuk support di level yang sama, ini support di level yang sama ya. Tapi dia masih semakin turun, semakin turun. Nah, ini terbentuk lebih tinggi. Sehingga kemungkinan koreksinya ini turunnya ini kemungkinan hanya untuk koreksi. Jadi support kuatnya, kalau tanya support kuatnya ya ini. Saya akan bilang area ini. Kalau area ini di breakout, bisa jadi masih akan lanjut turun cukup jauh. Tapi kalau ini tidak di breakout ya, dia bisa lanjut naik ya. Dia bisa lanjut naik, bisa cukup jauh kenaikannya. Gitu. Oke. Singkat, padat, dan ini loh. Nah, singkat, padat, dan cukup banyak yang dibahas. Kalau dari saya mungkin seperti itu teman-teman. Karena saya ngejar jam 12 sampai jam 1 ya teman-teman, biar kalau mau lanjut aktivitas bisa lanjut aktivitas lagi. Ya, dari saya seperti itu. Jadi setelah ini kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan ya kita bisa lanjut sharing di grup lagi ya. Ya, tapi lumayan lah, kemarin banyak TP ya. Banyak TP. Oke teman-teman, Bos Anton ada yang mau ditambahkan dulu nggak? Beberapa menit terakhir mungkin. Oke, ini aja paling nambahin info. Nanti malam kita ada live trade news ya teman-teman ya, FOMC jam 1 dini hari. Kemudian untuk pembahasannya nanti kita bahas di live trade malam ya, jam 7 ya. Kalau kita bahas di siang nanti waktunya pasti akan habis untuk cerita. Jadi untuk analisanya seperti apa, kemudian kemungkinan-kemungkinan seperti apa, dari POV saya, atau khususnya mungkin secara fundamental ya, akan seperti apa, akan saya sampaikan nanti di live trade yang jam 7 malam. Itu aja mungkin. Terus menanggapi teman-teman ini yang bertanya, yang ambil peluang menggunakan teknik pivot point, sekali lagi saran saya jangan dicampurkan dengan metode atau teknik chartis ini karena masing-masing sudah punya protokolnya dan berbeda. Jadi silakan teman-teman yang pakai teknik pivot point ya disiplin saja dengan SL dan TP-nya. Kalau kemarin kena SL, kemudian hari ini misalkan pun kena SL ya, yaitu merupakan bagian dari sistem trading pivot point. Teman-teman harus lihat bahwa sistem ini bekerja tidak dalam hitungan hari, tapi dalam hitungan lebih panjang, bulanan. Silahkan nanti direkap seperti apa performanya. Itu aja mungkin Bos Ade, tambahan dari saya ya. Semoga live trade siang hari ini bisa menemani teman-teman yang mungkin sekali lagi sedang sedang makan siang, sekarang udah jam 12.55 ya, mungkin OTW ke tempat kerja, yang di kantor juga mungkin sambil makan di kantor. Nah, nanti kita lanjutkan malam hari lagi. Oke ya, kami berdua pamit undur diri dulu. Thank you buat sharing-sharingnya. Semoga peluang yang diambil siang hari ini juga bisa TP dan nanti malam kita akan review lagi seperti apa perkembangannya ya. Oke, NS Trade konsisten anytime, anywhere. See you teman-teman. Thank you, boss.